Selanjutnya yaitu pada malam hari ini kita akan ada pembicara ataupun yang manggung ya, mungkin yang tadi yang disebut oleh Pak Andi, manggung di Jatai malam ini yaitu Pak Yudianto yang akan membicarakan mengenai robotisasi warehouse dan juga logistik. Nah, kalau selanjutnya saya serahkan kepada Pak Andi untuk memandu acara podcast pada malam hari ini. Untuk teman-teman, seperti biasa, kita karena acara pada malam hari ini santai, jadi nanti teman-teman juga bisa ngobrol langsung, kita ada komunikasi dua arah, nanti teman-teman bisa raise hand terlebih dahulu. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Andi. Terima kasih. Ya, thank you Lala. Selamat malam teman-teman Jatayu. Jadi kita malam ini sengaja mengangkat topik yang agak sedikit masa depan ya. Tapi sebenarnya masa depan ini sebenarnya sudah di depan mata kita. Ya, yaitu sebenarnya adalah digitalisasi logistik ya. Utamanya adalah kita mau melihat sebuah warehouse modern, logistik modern yang dijalankan oleh robot ya. Kita sekarang ini dibombardir sama kata-kata jargon-jargon yang kadang-kadang saya pun apa ya ini artinya ya. Ada IoT ya. Apa sih IoT? Ya, ada IoT kan? Orang sering bilang IoT, IoT. Apaan sih IoT? Internet of Things. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan internet, data, big data ya. Terus kita ada AI. Tiap hari kita dengar AI. Ya, artificial intelligence. ChatGPT ya kan? Setiap hari kita dengar. Ya. Itu dari bagi-bagian sebelumnya. Dan itu kita anggap masa depan, padahal sebenarnya sudah terjadi. Ya, nah sekarang spesifik kita melihat apa yang terjadi sih di dunia kita, ya di dunia kita sebagai orang-orang supply chain, orang-orang logistik, orang gudang, ya apa sih yang terjadi, masa depan apa yang sudah terjadi sekarang di kita, ya. Jadi Pak Yudi akan ajak kita nonton beberapa video, ya silakan kita komentari, silakan kita lihat ya. Apakah ini akan terjadi di Indonesia, ya, atau jangan-jangan sudah ada di Indonesia, ya. Ini kita sharing, kita diskusi, kita bebas, ya. Kita lihat masa depan logistik profesi kita, ya. Apa yang akan terjadi, ya. Untuk itu, ya. Jadi teman-teman bebas saja, kita ngobrol, kita diskusi, ya, kita nimbrung, ya. Kalau malu untuk langsung bertanya, silakan raise hand, silakan ketik di komen ya. Saya kasih ke Pak Yudi untuk memulai diskusinya kita. Silakan Pak. Oke, kita nonton video dulu lah ya. Asik ya, sama Pak Yudi ya. Langsung dikasih video. Sebentar. Sebentar. Yang mana Pak Yudi? Mungkin perlu saya bantu nggak? Bentar Pak. Saya ada satu tuh Pak Aji dari Pak Aji tuh. Pak Aji kan pernah sharing tuh di LinkedIn. Oh, saya yang rada susah bukanya ini. Oh, bentar. Yang gudangnya itu ya? Yang dari CNBC. Udah 2 bulan yang lalu Pak Aji ini sharing. Oh, CNBC ya, sebentar. Saya taruh di mana ya? Yang lain dulu deh Pak, sampai saya cari yang itu ya. Nah, Pak Yudi kasih lihat yang lain dulu. Saya cari deh. Saya punya Pak itu video. Intinya ya, yang berikutnya nih, yang barusan putus itu dia ngomong, ada 7 industri yang tidak terpengaruh oleh kemajuan teknologi tadi. Which is logistik dan supply chain tidak termasuk di dalamnya. Ya, artinya logistik supply chain itu bukan industri yang tidak terpengaruh. Ya, jadi justru terpengaruh. Dan justru pengaruhnya besar buat kita. Nah, itu. Ya. Jadi apa namanya? Ya kalau dengar tadi ya, reporternya tadi agak mengerikan ya. Maksudnya
low pekerjaan yang repetitif dan low level worker itu akan segera tergantikan oleh robot, ya kan? Dan kita lihat di tadi video yang pertama tadi yang diantar aja, ya. Nah, mereka juga ngomong gitu kan, maksudnya kalau lagi banyak ya kita perbanyak aja robotnya, kalau lagi sedikit ya sedikit, ya kan? Nah itu kan apa yang mereka coba katakan adalah kalau dengan manusia kan, misalnya kita butuh berapa orang, ya agak susah kan, tambah orang ngurangin orang. Kalau pakai robot enggak gitu, ya kan? Ya, tapi bukan itu, ya maksudnya ya jangan bersedih lah. Kita mau lihat masa depan itu seperti apa, ya kan? Ternyata udah ada ya Pak Yudi ya. Ternyata udah ada. Saya juga baru tahu sih. Saya juga baru tahu dari video Pak Yudi tadi bahwa Antar Aja ternyata sudah mirip lah dengan Amazon ya. Walaupun belum sepenuhnya. Kalau Amazon mungkin udah, bukan Amazon, apa yang kemarin tutup di Indonesia tutup tapi di Cina masih berjaya. GD Logistik. Ya, GD Logistik itu GD di China, di Indonesia sama Thailand mereka tutup, tapi sebenarnya bukan secara globalnya mereka bangkrut, enggak ya. Jadi warehouse-nya mereka itu fully automatic kalau di China, ya. Nah kalau saya tadi mengira di Indonesia belum ada yang seperti itu, tapi ternyata udah ada di gudang Antar Aja, ya kan. Kemudian ada juga tadi di CNBC mengatakan lini produksi di Yamaha Cikarang misalnya sudah pakai robot, ya kan? Suzuki Pak. Suzuki ya, bukan Yamaha itu ya. Suzuki Cikarang. Udah sebut merek salah lagi. Iya. Nah, ini dari teman-teman ada nggak ya yang di kantornya, di pabriknya gitu ya, atau di gudangnya sudah mulai ada teknologi-teknologi gini, atau tanda-tanda manajemen udah mulai mempertimbangkan ada robot dan segala macamnya, ini gimana ya? Ada nggak ya? Kalau saya sih belum. Ya, jujur kita belum. Di anak perusahaan tempat saya kerja sudah ada, Pak. Oh, di mana tuh, Mas Tri? Di PT Propan Dekorindo. Dia sudah pakai sistem robotik. Oh, untuk? Untuk proses pengemasannya. Kalau sistem produksinya kita sudah pakai sistem rapid. Sudah dikontrol pakai semacam kayak iPad, Pak. Iya. Nah, belum full ya Pak Tri ya? Hanya baru bagian-bagian tertentu ya? Iya, untuk produksi sama pengemasannya kita sudah mulai ke arah robotik. Kalau saya pernah ini dulu di Maklon, yang di mana, di Ciawi. Jadi untuk penyusunan produk ke palet itu udah robotik dia. Ya, udah disetting. Jadi pernah pingin ini dari apa ya? Yang luar Maklonnya pingin suaranya bocor di mana nih? Ya, silakan Pak. Minta rubah tuh. Jadi waktu itu satu paletnya 80, minta jadi 100. Itu dikenakan biaya tuh 90 juta Pak Haji. Oh, karena robot? Iya. Karena perubahan. Karena mengkonfigurasi kan? Konfigurasi ulang. Benar. Mintanya 90 juta itu. Hanya sekedar merubah. Gitu ya. Mahal banget. Iya. Padahal kalau pakai manusia nggak usah bayar ya. Tinggal dirubah aja. Iya. Jadi sangat mahal sih kalau untuk sekarang ini ya. Itu Pak Haji sama teman-teman yang lain. Iya, tapi menariknya ya adalah sudah selama bertahun-tahun ya, industri manufacturing ya, terutama manufakturnya sudah menggunakan robot, ya kan? Itu pasti kok. Nggak usah jauh-jauh lah. Coca-Cola misalnya, nggak mungkin lah filling Coca-Cola itu pakai manusia kan?
Itu kan nggak mungkin banget. Nah, itu kan udah sebenarnya itu pun sudah robot, ya kan? Itu sudah robot, ya kan? Eh Feeling, kemudian tempel label dan segala macam itu udah robot. Itu yang menarik. Jadi di pabrik itu mungkin kita boleh bilang 60-70% itu udah robot. Yang belum adalah sebenarnya di logistik. Ya. Makanya kita angkat ini, ya, bahwa di gudang sama di logistik ini masih, kalau terutama di Indonesia ya, masih jarang, masih padat karya, betul ya. Benar. Nah, tapi akan segera terjadi. Ya, kalau kita lihat di luar negeri, apalagi tadi ya Antar aja sudah pakai yang robot itu dan dia bilang sortirannya malah 99% akurat. Iya. Ya, jadi lebih akurat, lebih efisien, lebih fleksibel. Jadi segera akan digantikan. Ya, jadi ya kita sebagai insan di warehouse gitu ya. Ya, siap-siap. Siap-siap, ilmunya makin diperbanyak, ya kan? Supaya jangan diganti. Bukan supaya jangan digantikan robot. Pekerjaan itu sudah pasti suatu hari akan digantikan robot. Jadi bagaimana kita membuat level kita di atas itu. Ya, apakah operatornya, apakah yang menyusun strateginya, kayak tadi seperti Pak Yudi bilang, ya kan? Satu palet 80. Ya kan? Kita yang menyusun strateginya, apakah 80, apakah 85, ya, dan bagaimana naruhnya. Nah, itu. Nah, ini ada yang menarik nih di chat nih, Pak Yudi. Iya. Halo, Pak Wahyu tuh. Pak Wahyu. Pak Wahyu. Pak Wahyu bisa unmute. Penataan barang palet sudah menggunakan palletizer. Nah, coba Pak Wahyu. Gimana Pak? Mirip yang di Maklon tadi tuh. Palletizer. Mana hilang Pak Wahyu? Halo, selamat malam Pak. Nah, ini. ya Pak. Gimana, Sorry Pak? Pak. Baru bisa nyalain. Ya. Iya, izin sharing. Sebenarnya bukan sharing sih, cuma kayak cerita aja sih di tempat saya sebenarnya dari sisi operasional lainnya sih masih sebenarnya belum fully otomatis ya Pak, karena masih tergolong industri yang maksudnya kayak manufacturing masih konvensional. Cuma untuk penataannya kebetulan kan kita ada beberapa plan nih. Nah, untuk plan yang baru itu tuh sudah untuk penataan barang di atas paletnya itu kita menggunakan palletizer. Cuma punten karena saya kebetulan bukan orang yang di lapangan langsung, jadi saya kalau ditanyain secara teknis mungkin kurang terlalu paham. Cuma secara garis besarnya sih penataannya udah nggak butuh kayak buruh lagi gitu sih. Jadi udah ada perlu pekerja langsung yang khusus untuk menata barang di atas palet. Jadi semuanya udah keluar dari packing langsung masuk ke kayak ada buffer dulu. Nah, dikumpulin di situ nanti langsung masuk ke palletizer, langsung ditata di atas palet. Lalu dari paletnya itu sendiri nanti langsung diangkat pakai forklift ke atas truk kayak gitu sih. Gitu. Nah, kalau saya ngelihat ya, menurut saya palletizer ini masih bagian dari manufacturing ya, belum masuk ke ranah warehouse. Ya, itu step terakhir di dalam manufacturing, which is barang yang sudah selesai diproduksi ditata di dalam palet, kemudian diserah terimakan ke gudang gitu kan ya. Nah, teman-teman di sini ada nggak pengalaman yang sudah di gudangnya sendiri loh? Sudah robot, misalnya apa ya? halo, ya Pak Ade. Outbound. Nah, Pak Mus, gimana Pak? Saya mau sharing sedikit ya. Ya. Tapi sebenarnya masih sistem yang digunakan ini sudah sistem conveyor. Pengalaman saya waktu di Lazada kemarin, saya di Goro plus dengan di Cimanggi, mereka memang sudah menggunakan sistem conveyor yang sistemnya itu ditolak ya. Jadi dorong memang tingkat akurasinya itu seperti yang video tadi itu membahas sekitaran 99%. Ya. Tetapi kalau misalnya kita kecepatannya ditambah, itu dia tingkat akurasinya juga akan berkurang Pak. Karena kan sistem ini membaca barcode. Ya.
Jadi kalau Iya. misalnya ada barcode yang mungkin sedikit terlipat, pada saat lewat di mesin itu kemungkinan besar itu ya akan error nantinya, Pak. Tapi kalau misalnya bicara tingkat errornya, ya sekali lagi itu kita lihat dari kecepatan yang pertama mempengaruhi, terus yang kedua pada saat peletakan apalagi namanya paket-paket tersebut itu di dalam box, kalau misalnya nanti dia terlipat atau mungkin tidak jelas, nah itu yang akan menyebabkan error, Pak. Itu sih yang selama ini saya lihat. Demikian. Itu berarti dari picking ya Pak Mus ya, dari Ya benar pickingnya Pak, dari picking. itu pakai robot ya? Conveyor. Jadi dia akan menolak masuk ke tujuan. Jadi taruhlah misalnya tujuan Makassar, setelah itu tujuan Bandung, atau mungkin tujuan ke pulau-pulau yang lain, itu secara otomatis akan masuk ke ini. Oh, sortir ya, sortir berarti. Sortir destinasi ya. Sortir Iya, destinasi. sortir destinasi pakai robot. Jadi Pakai dengan robot membaca, sama persis dengan yang antar aja tadi. Tapi kalau robotnya memang sudah benar-benar robotisasi ya. Iya. Kalau di Pak Mus tadi ini dia masih pakai conveyor. Iya. Udah inilah. Tadi kan di videonya sendiri udah dibicarakan kalau conveyor ada kelemahan. Menggunakan robotik akan lebih fleksibel, ya kan? Iya benar. Kalau conveyor itu kan fix ya. Kalau robot kan fleksibel. Tapi menurut saya, ya benar sih yang Pak Mus bilang itu. Karena kita sering banget tuh. Mungkin si Lion juga pakai kayak gitu tuh kayaknya. Soalnya di tempat saya itu sering Lion Air itu tiba-tiba konfirmasi ulang ke kita, Pak ini pengirimannya kemana ya? Soalnya barcode-nya nggak kebaca. Nah, ya kan? Jadi mereka pasti pakai robot conveyor juga, ya kan? Begitu nggak kebaca, udah masuk deh ke tempat-tempat yang nggak kebaca pasti dikumpulin kan? Nah, yang error dikumpulin, ya kan? Terus baru konfirmasi ke customer. Iya. Ya so far sih baru segitu sih ya menurut saya ya. Coba kita tanya Pak. Kalau untuk produksi Indonesia sih masih sebatas ini ya, yang informasi yang saya baca kemarin itu memang antar aja yang ini pilot project Pak. Sebenarnya yang JDID kemarin itu akan masuk, tapi karena keburu PPT-nya kebaca, sehingga gagal untuk bisa uji coba atau trial di Indonesia Pak. Iya. Tadi Pak Irfan ya? Pak Irfan. Tadi ya? Pak Irfan. Resen ya? Betul, Pak Irfan tadi. Resen. Iya. Gimana Pak Irfan? Selamat malam Bapak-Bapak semua. Selamat Pak, malam. Izin ini ya, maksudnya saya banyak tanya sih sebetulnya tentang robotisasi ini ya. Karena di era yang akan datang pastinya betul automation pasti berkembang di kita gitu kan. Nah, saya sih pengen tanya gitu Pak, kalau dari segi manufaktur kita kan ada RMPM ya. Kalau yang saya lihat dari video yang diantar aja itu kan kategorinya finish good lah gitu ya. Nah, kalau di RMPM nanti kita challenging untuk robotisasinya ada yang seperti apa ya Pak? Oke. Kalau di RMPM nih ya, Pak Irfan ya, yang saya tahu udah pernah lihat nih. Sama robotik, pengambilan dari truk sama penataan di palet. Itu ya yang udah ada di Hins ABC pernah lihat saya. Itu. Jadi ya otomatis ya TKBM hilang. Itu, TKBM hilang, operator semakin sedikit. Checker semakin sedikit. Itu kalau di RMPM. Kalau yang total full saya belum pernah lihat. Jadi kalau di ABC pengambilan produk bongkar muat lah ya. Bongkar muat dari truk masuk ke gudang. Itu. Biasanya kan itu dia bulky ya. Enggak yang parsial ya Pak ya. Kalau kita menggunakan robotik gitu. Saya sih waktu itu pernah ya tadi yang sempat Pak Wahyu bahas ya terkait yang palletizer itu pernah untuk ngelihat yang Aqua Danone tuh dia pakai palletizer tuh ya. Oh berarti itu seginya masih manufacturing ya.
Iya. Saya kira udah, oh dia robotic warehouse, oh ternyata bukan. Bukan. Robotic warehouse kan artinya udah di ini Pak Irfan, udah di finish good lah ya, udah jadi finish good, udah masuk ke warehouse untuk pengiriman ke customer. Kalau masih di ranah manufaktur, kurang lebih seperti itu. Kalau di manufaktur, cara supply untuk ke production-nya dari raw material, biasanya kan kita banyak sisa gitu Pak ya. Ada yang parsial juga. Itu masih tetap pakai robotik atau memang itu manual saja gitu Pak? Ya seperti saya info tadi ya, yang saya tahu itu baru hanya bongkar muatnya aja. Rata-rata masih manual. Rata-rata masih manual. Jadi saya dulu di pekerjaan lama di Heinz manual, terakhir di Enesis itu manual. Gitu. Belum pernah lihat. Saya sendiri belum pernah lihat untuk itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa kasih masukan ya kalau memang ada ya. Silakan. Iya, lebih bagus lagi kalau kita boleh visit ke tempat ya teman-teman ya, bisa lihat ya. Iya, menarik banget tuh. Karena saya selalu penasaran misalnya kayak Coca-Cola gitu ya. Seberapa otomatisnya mereka gitu, ya kan? Sehingga bisa berskala sebesar itu, ya kan? Itu kan skalanya besar banget kan, ya kan? Nah, coba kalau misalnya kita bisa bikin gathering Jatayu tapi bukan di warung kopi gitu ya, tapi di pabriknya Coca-Cola atau pabrik susu misalnya, susu Bendera gitu, keren kali ya. Sambil kita lihat ya, bagaimana mereka memproduksi, terus gudangnya gimana. Seru tuh. Dibuat kayaknya Pak, seru itu Pak. Iya. Coba deh kita wacanakan ya. Kita tanya Pak Handra Tama tuh koneksinya. Habis ngopi dia. Baru join. Langsung ditembak. Iyalah. Oke, semangat pagi ya teman-teman ya. Luar biasa hari ini loh. Benar. Siap. Tadi yang mengenai itu nyambung ya Pak Yudi. Sorry nih. Gitu. Ya. Sebenarnya saya juga minim juga di warehouse gitu kan. Tapi cuman kemarin itu waktu saya di perusahaan sebelumnya, saya tuh pernah lihat video. Ini mengenai tadi pertanyaan Pak seperti yang RMPM tadi. Pak Irfan. Dia ada perusahaan pipa PVC dunia. Saya lupa nama perusahaannya. Dia itu sudah menggunakan ASRS, Automatic Storage and Retrieval System. Nah, itu untuk ngambil biji plastiknya dari supplier. Gitu. Jadi benar-benar sudah dipaletize, terus kemudian dia masukkan. Itu waktu ngelihat biji plastiknya itu bisa macam-macam, ada PVC, ada yang PVC yang tipe begini. Jadi si robotnya itu udah bisa ngebaca, entah itu pakai RFID, entah itu pakai apa ya. Jadi dia bisa memilah, oh ini masuk ke jalur ini, langsung diangkut naik ke atas, storage-nya itu udah vertikal, udah nggak lagi di floor lagi, udah vertikal ya, tinggi gitu. Nanti kebutuhannya dari PPIC itu langsung masuk ke sistem. Itu dia akan lihat bahwa oh hari ini mau produksi jam sekian, ini mau produksi pipa PVC dengan resin komposisi ini, material ini. Jadi bill of materialnya udah benar-benar sudah settle di situ. Tapi dia akan ngambil retrievalnya, akan ngambil, nanti masuk lagi. Itu sampai dengan di dalam manufakturnya itu otomatis. Dan pabrik sebesar itu kurang lebih 30.000 meter persegi, itu karyawannya tuh di bawah 500. Semuanya otomatis begitu. Yang nggak otomatis masih QC-nya gitu. Masih QC. Yang belum otomatis dilihat di situ. Tapi secara visual recheck visual, terus itu semuanya otomatis semua. Tapi kalau dari sisi kayak kerapihan potongan, terus kemudian cetakan dari tinta di pipanya, itu masih ada manusianya gitu, masih ngelihat. Itu pun juga ada di ujung, di terakhir, pada saat setelah keluar, pada saat mau masuk ke
gudang finish good. Itu aja sih. Nanti coba di browsing ya. Pipa PVC kelas dunia apa? Saya lupa tuh saya. Namanya di itu Indonesia, Pak Sama? Enggak Pak, di luar negeri Pak. Oh, di luar negeri. Oke, oke, oke. Di Indonesia saya kurang tahu. Yang paling keren saya kurang tahu. Entah. Takutnya nyebut merek nanti pada beli pipanya Pak. Ini jatuhnya nggak mau ada sponsor seperti itu. Belum ada sponsor. Iya. Ada sponsor langsung disebut nanti namanya di bawah. Tapi itu salah satu big project sih kalau di dunia manufacturing khususnya buat di warehouse RMPM sih Pak. Jadi memang saya ada awang-awang gitu kan, kapan gitu ya kita menciptakan sesuatu yang memang bisa kita lakuin untuk yang seperti finish good product itu gitu sih Pak. Ya. Tapi memang kalau dengan RMPM itu kaitannya dengan supply chain yang di bagian hulunya Pak, itu harus keren Pak. Rantainya harus keren. Vendor manajemennya harus keren karena apa? Udah harus saklek, standar packagingnya bagaimana, terus kemudian satu palet udah benar-benar itu satu tipe, terus pengirimannya juga harus tepat waktu, secara quality barangnya juga sudah harus inbuilt quality, semuanya udah keren. Karena itu langsung masuk ke gudang Pak, nggak ada pengecekan lagi, masuk ke gudang, kecuali pengecekan kalau raw material di karton atau di bagnya itu pecah, itu bisa kedeteksi. Tapi kalau mengenai komposisi di dalamnya, bahasanya ya, TDS-nya lah ya, technical standarnya itu udah dipercayakan ke supplier. Itu harus keren dulu, Pak, sebelum mencanangkan membuat project RMPM untuk warehouse technology. Itu sih saran saya. Karena kalau itu nggak ada, Pak, berantakan, Pak. Tetap manual juga. Beli robot 50 miliar gitu kan, robotik gitu kan. Pakai manusia juga, ngecekin juga satu-satu gitu kan, teleponnya ke supplier, lu belum kirim, nggak ada yang kayak begitu sekarang Pak. Kalau udah pakai robotik, udah pakai teknologi, itu harus keren dulu. Itu dulu sih saran saya sih. Gitu. Terima kasih Pak Hendra Tama. Yang ASRS udah itu belum Pak Aceh, Pak Yudi? Mungkin teman-teman masih blank ASRS itu kayak gimana? Coba yang mana Pak Sama? Izin ya, saya share screen ya. Iya, belum kita bahas. Nanti kita mau ngobrol sama Mas Saiful ya. Ya, katanya di Polygon sudah pakai robotik buat sistem warehouse-nya. Tapi kalau nggak salah, makanya kayaknya kita boleh kunjungan ke Polygon. Sekalian kita ini ya, bikin klub sepeda. Wah, Polygonnya perlu ngasih sponsor dulu nggak Pak? Iya, nanti kalau ada sponsor itu gelas minumnya Pak Hendra Tama nanti kita cetak nama perusahaan. Ini Pak Saifulnya ada kasih link YouTube nih. Iya. Oke, terlihat ya? Iya, udah. Ya. Udah. Suaranya ada? Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada? Nggak ada. Lihat dulu aja ya. Suaranya sih nggak ada. Suara itu sih nggak ada nggak ada. Speaking ya. Oh ada dia. Ada. Hilang lagi. Tadi ada suara. Iya. Untuk kalau ini mirip sama yang saya cerita ya. Jadi kalau yang di PVC itu di luar negeri itu dia masuk terus kemudian dicek semua ini RFID, cek semua benar ini dalam satu palet itu isinya benar sesuai dengan satu kategori, satu family, satu SKU gitu kan ya. Nah kalau memang beda dia akan nyebrang tuh dan kemana gimana tuh profilnya akan mengartikan tersebut.
Iya, yang di paling depan tadi RFID. Jadi dia baca barangnya ini apa aja tanpa harus membuka barangnya, terus di scan barcode-nya satu-satu nggak perlu. Jadi RFID-nya itu tertempel di suppliernya gitu. Itu bisa pakai kalau misalkan di Toyota pakainya kan di Kanban. Nanti kalau yang di manufaktur di apa namanya di kemarin ya, yang saya lihat di PVC itu dia juga akan ada itu. Desainnya udah ada, terus tinggal di print, ngeprint aja tuh. Dan stikernya biasanya dari si customer-nya, si supplier stikernya ya. Stikernya udah ada kayak chipnya gitu kan, kayak chip RFID-nya gitu. Langsung buka RFID, buka email dibuka, udah tuh tipis gitu kayak emas gitu, tipis itu RFID-nya itu. Ya kalau ini gas ya tempel di setiap bag atau setiap package lain ini plus ngambilnya. Kalau ini di apa namanya dilihat kayaknya dia cuma distributor ya, cuman ngambil, nyimpen, terus keluar, udah gitu aja. Proses in out ini Nah, Pak. ini input aja, ini kayak cuma nyimpen aja lah ya, nyimpanan aja. Jadi nggak secara general ini digunakan untuk sebagai warehouse incoming atau warehouse outbound seperti itu. Manualnya cuma ini forklift. Nah, ini forklift. Nah, ini seperti ini. Jadi lebih ke vertikal ya. Nah, ini ASRS Automatic Storage Retrieval System. Ya, progres gitu ya. Ini juga dilakukan aja. So, kitnya ada berapa, kit inbound-nya ada berapa, kit outbound-nya ada berapa, itu nanti disesuaikan dengan area dan jenisnya. Itu aja sih, ASRS. Itu aja, atas teman-teman apa namanya, tahu aja. Begitu. Dan kalau di Indonesia yang ada itu, setahu saya sih, Indofood ya, kalau nggak salah. Ya Mas, harusnya sih Mas ini nih, Mas Lutfi nih, harusnya tahu. Tapi Indofood yang di arah Sukabumi ke sana tuh, saya lupa Indofood atau apa ya, yang ada ASRS-nya, gitu. Setahu saya. Mbak Sarah ada info tuh di ini. Mbak Sarah bisa buka ini? Buka mic dong Mbak Sarah. Ya. Halo. Nah, gimana Mbak Silakan, Sarah? Mbak. Kalau misalkan di tempat kerjaku yang sebelumnya itu lebih ke mungkin bukan robotik secara ada robotnya gitu kan, cuma lebih ke sistemnya sih. Jadi kan mungkin kalau di beberapa perusahaan otomotif kan ada JIT ya sistemnya. Nah ini kayak mendekati, nah dia bikin sistem namanya TSB, Time Slot Booking. Jadi untuk penerimaan tuh udah otomatis. Jadi ya memang karena ada TSB ini juga ada pengurangan orang gitu di gudang sendiri gitu. Karena jadi nggak ada yang harus input-input untuk penerimaan receiver tiket, ngecek. Jadi semua udah otomatis gitu. Cuman kayak sekarang ada barcode, tempelin barcode di depan security, udah kebaca semua, bongkar doang, receiver tiket udah nyampe ke supplier semua pulang. Si mobilnya juga udah diatur sama si sistem ini. Jadi siapa antrian yang mana sesuai bookingan yang pertama dan memang sudah diplot juga sama tim planningnya juga gitu dan komunikasi dengan supplier kayak gitu sih. Jadi lebih mungkin kalau di tempat kerja yang sebelumnya tuh lebih ke sistemnya. Maksudnya tapi memang kayak benar-benar digitalisasi ya gitu ya. Oke, keren. Terus penanganan kalau ada masalah gimana Mbak Sarah? Kalau misalkan suppliernya delay gitu, delaynya sampai itu gimana Mbak? Suppliernya tuh kalau yang memang sudah booking tuh udah di jalan gitu. Jadi yang bisa masukin ke situ tuh sudah detail gitu. Jadi nomor polisnya berapa, ya kecuali misalkan ada apa-apa dengan mobilnya ya. Kecuali ada apa-apa dengan mobilnya ataupun misalkan sempat ada selalu misalkan mau booking error atau apa. Jadi ada juga tim IT-nya sendiri khusus dari pengurus sistem TSB-nya itu sendiri. Jadi ada 2 shift mereka. Jadi yang kerja tuh
orang luar, misalnya IT-nya. Jadi dia yang bisa komunikasi dengan supplier ataupun dengan tim planningnya kalau ada apa-apa dengan sistem itu. Gitu. Kan di dalam situ juga, di dalam sistem itu juga sudah shelf life-nya ada di situ, COA-nya di situ, terus receiver tiketnya di situ, receiver tiketnya ntar dikirim ke supplier, maksudnya kayak data-data perhalalan kalau ini tuh memang belum expired dan semuanya. Jadi memang muncul barcode udah seret langsung tinggal bongkar doang, orang gudang mah udah pulang gitu. Dan urutannya udah sesuai, nanti dipanggil juga sesuai barcode yang ditempelin. Maksudnya barcode-nya misalnya dia antrian ke berapa ya akan ngikutin gitu. Sesuai yang diplankan kayak gitu. Jadi sesuai apa yang sudah diplan produksi juga, ya. Pernah ada terlambat gitu, misalnya udah nge-book, udah booking, ternyata datangnya terlambat, itu gimana penanganannya, Mbak? Nah, misalkan waktu itu ada telat gitu kan, ya karena kan ini lebih ke 1 shift sebelumnya ya, 1 sampai 2 shift sebelumnya. Jadi bisa diatasinnya misalkan langsung change ganti SKU untuk produksinya sih kadang. Ataupun ada kan mungkin yang telat tuh misalkan material apa gitu. Ini kan lebih ke RPM ya, kedatangan raw material atau packaging materialnya gitu kan. Kayak gitu sih. Tapi kalau memang terlalu lama atau apa pasti itu udah heboh lah, udah sounding kemana-mana. Soalnya kan memang sistemnya udah mendekati JIT gitu, just in time gitu ya, benar-benar gitu. Keren sih. Iya. Kata apa aja. Keren sih. Jadi kalau ada kendala yang kerja orang IT-nya gitu loh. Betul sekali. Yang standby orang IT gitu loh. Bukan orang gudang. Benar. Iya benar. Dan sampai ada grup masing-masing supplier sama orang IT-nya. Dan kita planningnya ya semua grupnya ada semua, jadi tahu juga kalau ada saya nggak bisa booking kenapa gitu kan. Kita misalkan udah datengin, kalian harus datengin si dinas normal, dinas pagi, dinas malam, dinas sore misalkan, kan benar-benar berdasarkan itu gitu kan. Ya kalau misalnya nggak bisa booking, nggak bisa datang, udah langsung kelihatan kan dari template-nya gitu kan. Kan dia template-nya juga pakai kayak mobil-mobil gitu kan, warna-warni gitu. Kalau misalnya udah dibongkar warna apa tuh, jadi kita juga bisa langsung lihat. Itu pun udah bisa dilihat di handphone juga gitu. Jadi kita tim planning juga bisa langsung buka aja di HP gitu. Kalau misalkan ini beneran datangnya nih si supplier nih gitu, kayak gitu-gitu bisa sih. Jadi terus ada grupnya masing-masing PIC-nya. Dari supplier, dari tim IT, dari kitanya. Termasuk atasan kitanya juga ada di situ. Dan setiap supplier satu-satu. Jadi grupnya tuh kayak kerja tuh sekarang lewat HP. Pakai WhatsApp ya? Iya benar, dibikin grup kayak gitu satu-satu. Wah, luar biasa lah. Nah, dan itu udah roll out ke beberapa plan karena perusahaannya kan punya banyak plan sih. Nah, Mbak Sarah itu baru pakai barcode ya? Berarti harus di-scan satu-satu kan? Ya. Jadi pas datang langsung si supirnya tuh ngebarcode udah langsung jadi otomatis gitu dari sistemnya. Sistemnya udah masuk ke si SAP-nya juga, jadi benar-benar semuanya udah otomatis aja. Mbak Sarah, ya? Itu barcode-nya artinya hanya satu kan untuk scan ya, untuk bisa baca semua dokumen dan lain-lainnya. Iya, satu doang, satu barcode untuk satu supplier, satu kedatangan ya. Misalkan dia datang satu mobil tuh misalnya ada 10 material atau berapa itu udah ada semuanya, data-data semuanya gitu kan. Jadi kayak macam si supplier juga disuruh kerja tambahan gitu. Jadi kitanya udah mereka juga harus nempelin barcode ya. Pernah aja ada yang komplain gitu supplier, lah ini kita disuruh nambahin kerjaan, nempelin, bookingin, semua kan harus diupload ke situ kan, supplier ngerjain. Jadi peralihan pekerjaan gitu, kayak gitu sih. Ya. Itu bentuknya stiker atau memang cuma kertas print sekali print aja itu, Mbak Sarah? Bisa, maksudnya ya barcode biasa kalau kita misalkan di handphone gitu kan barcode bisa di print langsung gitu. Jadi nanti kan bentuknya apa? Booking udah langsung stiker ada atau kertas biasa? Mereka bisa pakai handphone juga kalau supirnya misalkan ketinggalan, misalnya nggak bawa kertasnya, di screenshot dikirimin dari suppliernya ke HP supirnya, bisa kayak difotoin. Nanti kan yang penting kan ada barcode-nya gitu kan, nanti barcode-nya yang ditempelin di
alatnya itu ngebaca gitu. Pas udah ngebaca, oh iya mobilnya ini, terus nanti si security kan cuma ngecek bener nomor polisnya segini, nama supirnya ini, karena ada master data si supir juga, jadi nggak bisa main ganti-ganti si supir juga gitu. Jadi memang udah sedemikian rupa dipikirkan gitu, dan memang itu juga kami tim planningnya sendiri yang ikut terjun gitu detailnya. Dan ya begitulah ya, ternyata ya begitu. Dan hidup menjadi lebih mudah, ya kan? Yang hidup lebih mudah, tapi ya yang lainnya ya gitu, jadinya ya harus ya gitulah ya. Yang lain yang kerja, ya kan? Kita yang lain cuma beres. Ada beberapa yang memang ada pengurangan yang kayak gitu, emang jelas itu mah ya digitalisasi lah ya. Itu nanti yang unik ini Pak Yudi, orang IT-nya. IT-nya pada saat nanti interview di perusahaan lain, job desk-nya apa? Ngatur planning, revisi IT atau BPIC atau logistik. Iya bener ya. Tapi justru komplain gitu ya. Justru itu orang IT yang sudah langka loh. Zaman dulu IT kayak gitu. IT ngerti proses. Ya, zaman dulu ya, 10-15 tahun yang lalu, itu orang IT ngerti proses. Coba sekarang orang-orang IT, nggak ada yang ngerti proses. Kita yang pusing. Ya, bener itu Pak Haji. Tapi kalau orang IT ngerti proses tuh kita yang enak banget hidupnya. Bener. Jadi saat biasanya kita minta apa, dia udah tahu gitu loh. Kita ngomong sedikit, dia udah tahu. Ya ngerti. Maksudnya mau gimana gitu, ke arah mana gitu, dia udah tahu. Ya, dan dia bisa challenge kita, bener nih kayak gini, ya kan? Kenapa nggak gini? Tujuannya apa? Kalau tujuannya ini ada A, B, C, D. Kalau yang sekarang enggak, kita bilang A, dikerjain A. Begitu bilang, aduh kayaknya A masih ada kelemahan nih. Kita balik lagi ke dia. Dia yang ngomel, kemarin minta A, sekarang minta B. Kadang sengaja kayaknya, soalnya ya kadang dijadiin bisnis, jadinya jadi betul. Karena berpengalaman gitu, makanya yang menjadi usernya itu memang harus sudah tahu juga gini, jadi mintanya langsung banyak aja sekalian gitu buat project ini. Kalau misalkan enggak, dimainin sama mereka. Ya kalau enggak dikit-dikit CO ya, change order ya. Change order tuh kalau kata Pak Yudi dari 80 karton per palet jadi 100 karton per palet, change ordernya berapa Pak Yudi? 90 juta ya? 90 juta itu. Jadi mikir ini. Ya itu bisnisnya orang IT. Makanya kita jangan dibodoh-bodohin mereka juga. Harus detail kalau mau ngasih kerjaan ke mereka. Kalau boleh tahu Mbak Sarah, biasanya yang sering terjadi kendalanya apa? Kan biasanya walaupun robotisasi ataupun sistem gitu kan tetap ada kelemahannya gitu atau error-errornya. Nah, yang sering terjadi untuk sistem itu tuh apa sih Mbak Sarah? Sering terjadi itu karena mungkin apalagi sekarang udah suppliernya udah dimasukin ke database-nya udah banyak semuanya. Terkadang tuh ya nge-lag gitu. Jadi si suppliernya tuh nggak bisa nge-book gitu. Jadi kayak ada error dulu gitu kan, nge-book. Terus ada juga jadinya tuh si aplikasinya tuh nggak bisa dibuka ya aplikasi kan itu kan aplikasi di handphonenya atau di teknis lah ya, teknisnya lebih ke kayak gitu sih rata-rata kayak gitu. Jadi ada kok upload ini nggak bisa, nah itu jadinya kan tiket-tiket kerjaan buat IT sebenarnya. Iya benar-benar ya, kendala-kendala teknis gitu pasti ada kalau menggunakan lebih teknologi kayak gitu sih kebanyakan jadinya, karena memang sudah tidak langsung dengan orang gudangnya gitu, jadi lebih baik ke sistemnya kebanyakannya. Jadi ini kenapa nggak bisa di booking, ini kenapa gitu, kok ini udah full book, maksudnya kan ternyata tuh barangnya urgent gitu kan, si planningnya juga pengen tapi udah full book, tapi memang harus didulukan yang ini tuh karena memang misalkan harus ada change over, jadi harus yang ini duluan kayak gitu tuh nanti kayak ditambahin lagi jatah buat bisa bookingin sama orang IT gitu. Jadi kan karena mereka udah pakai misalkan satu shiftnya cuman ada 5 kedatangan gitu atau maksudnya 5 booking gitu kan. Nah ketika misalkan lebih dari itu karena udah di booking sama yang lain ya, karena kan terkadang si planning juga nggak serta-merta ngebooking tuh
pas banget. Maksudnya kalau untuk packaging mungkin iya gitu kan, karena memang dekat-dekat gitu. Tapi kalau untuk raw material gitu kan, kayak ya aku karena sebelumnya di raw material tuh bisa aja selalu di DP gitu kan, ya mau dia dikirimnya agak sorean atau dipindah-pindah di apa shiftnya masih nggak masalah, karena kalau raw material masih ada jeda waktu gitu kan, jeda waktu lebih gitu, karena beda dengan packaging gitu kan untuk peruntukan untuk produksinya gitu, kayak gitu-gitu sih. Jadi disitulah mungkin IT-nya jadinya yang terus berkomunikasi gitu. Ya makanya dengan kemajuan-kemajuan gini, kayaknya profesi yang aman sekarang malah IT ya. Iya, IT yang banyak tahu tentang PPIC. Iya, IT ya, baik software, baik bisnis proses ya kan, baik itu hardware, itu kayaknya masa depan harus nguasain IT deh. Nah ya makanya kan jadi pembuat robotnya, bukan jadi robot. Iya, betul. Supaya tidak bisa digantikan robot, kita yang mengendalikan robot. Ya kan? Betul. Makanya adanya Jatayu tuh gini ya. Untuk sharing menjadi yang mengendalikan si robotnya, jadi robotnya. Mantap. Betul. Amin. Betul. Mbak Sarah, itu kan ada di incoming ya. Yang outgoingnya gimana Mbak Sarah? Untuk saat ini sih masih di incoming, jadi kayak macam awalnya di plan A gitu kan, maksudnya terus roll out ke plan-plan berikutnya, karena kan pasti ada mungkin bisa jadi beda kendala karena kan produksinya beda, misalkan jalan raw mat atau packagingnya rada beda-beda gitu kan. Jadi masih di tahap itu sih, masih belum sampai ke alur penerimaan dan ke belakangnya, maksudnya ke jalur selanjutnya, masih baru incoming. Baru incoming ya. Oke. Sip. Thank you Mbak Sarah sharingnya. Thank you Mbak Sarah. Ini mantap. Ini dari kita yang berkumpul malam ini ya. Yang kerja saya pengen tahu deh, yang kerja di perusahaan Express itu selain Pak Mus ya. Pak Mus kan tadi ex Lazada sama ex Indah Cargo ya Pak Mus ya. Nah, kalau yang lain ada lagi nggak ya yang kerja di perusahaan Express gitu ya? Dari diantara kita di sini pengen tahu sudah secanggih apa nih perusahaan Express itu kan, karena tadi kita dengar Antar aja udah pakai robot, Lazada pakai konveyor sortir ya kan. Nah nih ada nggak ada ya? Wah, sebenarnya ada Pak Aceh di sini nih. Ada lagi Pak Aceh. Ya? Ada Pak Aceh, Jatayu Express. Jatayu Express. Belum lah. Kita akan bangun Pak. Iya. Saya siap bantu untuk. Nah, ada ahlinya tuh. Programnya. Iya, ada ahlinya Pak Mus. Iya kan? Pak Mus nanti dipanggil Pak Mus sebagai itu advisor, expert advisor. Iya. Dengan senang hati. Iya, nggak ada ya. Saya penasaran juga gitu ya. Sudah secanggih apa nih? Karena menurut saya kalau warehouse konvensional sebenarnya belum terlalu urgent ya menggunakan robot ya, karena kan mungkin SKU-nya belum sekompleks di Express, distribusinya juga terbatas ya kan, kayak mungkin Pak Yudi lah bisa ceritakan, misalnya kayak di ABC dulu Pak, ya kan, berapa sih customer-nya, ya destinasinya kan itu aja karena kita kirimnya kan ke distributor, tapi kalau Express itu bisa tak terduga gitu kan ya. Benar. Itu banyak banget. Nah, tambahan informasi Pak. Ya. Jadi saat ini untuk bukan Lazada ya, tetapi induknya di Cina sana, Alibaba. Mereka mulai dari packagingnya itu mereka sudah pakai ini semua, sudah pakai robot. Iya. Nah, dapat informasi sepertinya 2025 sih ya. Itu Indonesia akan adopsi karena pertumbuhan dari sisi e-commerce, Lazada untuk bicara Asia Tenggara ya, mereka cukup signifikan pertumbuhannya Pak. Iya, selagi kemungkinan besar akan jadi pilot project di Indonesia. Iya betul. Selagi orang Indonesia masih belanja skincare, lipstick,
melalui Ya, apa marketplace ya kan? Oh pasti masih sangat bagus. Makanya Jatayu Express nih segera deh. Ini peluang bisnis ini. Sangat berpeluang, Pak. Iya, betul. Iya, Apalagi saat ini TikTok juga sudah ini ya, sudah TikTok punya Shop, Flash. iya. Mereka ini guide Flash. Oh, mereka punya Express juga TikTok ya? Punya Pak. Tapi masih ini open baru Filipina ya. Tapi sementara development untuk pasar Indonesia karena memang pasar Indonesia ini sedikit lebih rumit. Rumitnya karena sistem database yang kita gunakan ini masih masih sedikit berantakan. Ya, sehingga harus di development sesuai dengan kondisi kultur yang ada di Indonesia. Tapi dia geografis ya juga. Tapi dia sudah bikin di Filipina. Filipina sudah jalan, Pak. Oh, menurut saya ini dugaan saya ya. Dugaan saya sebenarnya target sebenarnya di Indonesia. Cuman benar, Pak. Pilot project-nya di Filipina kenapa? Karena mirip Indonesia secara geografis. Geografisnya sama. Skalanya lebih kecil sedikit, geografisnya sama, pendataannya lebih rapi. Ya kan? Ya, benar, Pak. Dugaan saya target utamanya Asia Tenggara pasti Indonesia. Benar, Pak. Karena secara pertumbuhan Indonesia yang sekitaran mungkin 120% pertumbuhan lebih ini, Pak, lebih cepat. Iya, betul. Betul, itu benar banget tuh. Setuju banget tuh saya itu. Oke. Ya, jadi oke ya. Buruan lah. Iya, makanya catat. Sebelum direbut sama TikTok lah. Kan lambangnya udah pas tuh, ada sayapnya kan, bisa menjangkau ke seluruh area dunia. Dunia loh ya, bukan Indonesia doang loh, dunia. Iyalah. Amin. Nah, ini belum. Sabar bro. Pak Mus sudah jadi CEO aja itu, udah siap. Iya lah, udah siap. Saya bagian development aja, Pak. Itu yang dibilang Pak aja ya. Di zaman IT pada saat kita 10 tahun yang lalu itu memang IT itu serbaguna ya. Betul. Di prosesnya iya. Jadi ini pengalaman IT juga ini saya tanya. Oh, oke. Iya, makanya bukan kita semua ini serba tahu lah. Iya, tapi benar kok, benar. Itu perkembangannya seperti itu. Orang IT dulu ngerti bisnis proses, orang IT sekarang enggak. Tapi Pak Mus ini ya berarti background IT ya Pak? Background IT Pak. Oh, tuh Pak Handra, tolong dicatat. Saya main lokal aja Pak, Makassar. Makassar, ya. Kebetulan waktu di Jakarta kemarin itu ya dapat sambalnya Pak aja, alhamdulillah. Tapi sayangnya ilmunya saya baru dapatkan pada saat di Makassar. Waduh, nggak apa-apa, kan masih dalam Indonesia, tenang. masih aman. Masih kejangkau sama sayapnya Jatayu, masih kejangkau, aman. Ya. Di sini ada yang dari itu enggak ya? Apa namanya? Logistik partnernya Toyota enggak ya? Ada enggak yang kerja di logistik partnernya Toyota? Uninar, Kumis atau apa gitu? Ada enggak? Biar cerita aja bagaimana apa namanya kolaborasi dengan teknologinya Toyota seperti apa gitu. Nah itu Pak. Enggak ada ya. Harusnya Pak Agus itu ya, Pak Agus. Agus Agus Bayono. Enggak join dia. Iya, Pak Awa, enggak join ya. Itu Puninar ya? Puninar. Tapi enggak kok, enggak ada apa-apanya. Kan si Puninar kan cuma ngerjain towingnya. Enggak ada teknologi apapun. Jadi bukan nyimpan transportnya ya. Bukan transporternya ya, bukan. Iya, transporter tapi ngantar finish product. Jadi bukan yang nyimpan spare part atau apa gitu, enggak. Saya rasa yang rumit itu di spare partnya sih. Kalau udah bentuk finish product kan sudah nggak rumit lagi dan pengantarannya hanya ke dealer, jadi nggak terlalu ada signifikansi robot digitalnya nggak terlalu. Iya betul. Cuman di yang ribetnya di Toyotanya sebenarnya.
Gitu. Toyotanya itu dia mengakomodir satu mirip sama kayak Mbak Sarah tadi ya. Kalau Mbak Sarah kan namanya barcode ya. Kalau ini nomor manifest gitu. Nomor manifest itu bisa include semuanya, nomor surat jalan atau delivery note itu ya. Terus di dalamnya itu ada informasi supirnya. Bahkan kalau masuk ke dalam ikan bannya Toyota itu di scan tuh ada GPS-nya. Berarti truk ini nyampe mana gitu. Terus ini nomornya berapa, dia itu rutenya tuh mau kemana dulu gitu. Bagi kami supplier, kita tahu nih truk ini mau kemana. Jadi mau kencing di jalan pun juga ketahuan si truk ini. Gitu. Jadi akhirnya atau nanti rutenya berubah. Biasanya supir si logistik partnernya itu, transporternya tuh yang akan berubah. Kalau dia tujuannya awalnya mungkin di supplier A, ini ke supplier B dulu. Karena supplier A ternyata belum siap. Jadi dia supplier B dulu. Rutenya berubah. Nah, kalau rutenya berubah, selama cycle isunya itu lead time satu proses pengambilan beberapa supplier itu menambah, membengkak, itu langsung dapat warning dari Toyotanya. Gitu. Merah gitu. Jadi SLA-nya jadi rendah, turun. Wah, itu udah mantap tuh. Kalau ada orang Toyota di sini, bagi development bisa cerita itu. Keren tuh. Kalau saya sebagai suppliernya gitu. Merasa benar-benar bahwa teknologi pada saat itu tahun 2011. 2011 udah kayak begitu gitu. Jadi harus diisi berapa sampai ke kontainer drawingnya udah di pattern, udah disusun, udah tahu bahwa nyusunnya tuh di sini loh. Jadi kalau misalkan dia berubah rutenya, harusnya supplier A dulu, dia ke supplier B, itu ribetnya minta ampun. Karena apa? Supplier A itu harus ada di bawah barangnya. Supplier B itu ada di atas. Jadi kalau dia ke supplier B dulu, itu barangnya pasti ada di bawah tuh. Kalau dia ke supplier A, balik lagi ke supplier A, dia akan nyusun ulang lagi. Akibatnya apa? Loading-unloadingnya di supplier A itu akan bertambah. Akhirnya secara total pengambilan itu akan bertambah lagi. Ujung-ujungnya dia nanti dapat teguran dari si Toyotanya, baik si transporternya maupun si suppliernya. Loh, ini kenapa kok supplier B duluan? Oh, supplier A-nya belum siap barangnya, karena just in time tadi. Gitu. Ya. Itu. Nah, ini kan kita punya dua topik lagi. Kan tadi kita udah ngomongin soal gudang segala macam ya. Dua topik lagi, satu kita mau ngomongin RFID. Ya, karena RFID ini juga satu teknologi yang menurut saya di Indonesia belum banyak ya. Tapi manfaatnya tuh banyak RFID. Ya, mungkin karena masih mahal ya. Menurut saya sih. Salah satunya karena cost masih mahal. Tapi RFID ini bagus. Nanti saya kasih satu video yang pendek ya. Jangan yang dari itu Pak Handra, itu sebut merek itu. Ini ada video tapi dari luar. Ini video pendek banget tapi menjelaskan banyak hal tentang RFID. Satu lagi topik berikutnya kita akan ngomong tentang driverless truck. Jadi truk yang tidak ada drivernya. Ya, nah, yuk. Mantap. Kalau enggak kita foto dulu deh ini. Oh, foto dulu ya. Itu kalau RFID ya satu hal yang sangat menyenangkan dari video tadi adalah stok opnam. Ya, stok opnam itu jadi gampang. Tapi sebenarnya nggak semudah yang dia ngomong ya, karena ada banyak keterbatasan sebenarnya. Tapi idenya adalah benar ya, bahwa bisa kita tinggal ambil barangnya, jalan gitu ya, ambil readernya RFID jalan, jadi nggak perlu di scan satu-satu kayak barcode. Itu udah bisa nge-scan semua. Ya, saya pernah ngundang salah satu provider RFID ke tempat saya untuk lihat ya, dan memang setelah di demo saya tertarik banget, tapi setelah dilihat harganya nggak visible ya, nggak visible. Jadi tapi gini, RFID itu berguna kalau close loop ya. Close loop itu artinya apa? Tag-nya itu dipakai ulang, dipakai berkali-kali. Nah itu worth it. Itu bisa. Kalau dipakai berulang-ulang itu bisa karena jadi murah. Tapi kalau barang seperti Tupperware gitu ya agak susah karena kan terjual gitu ya. Nah, satu yang saya tahu pakai RFID juga adalah Uniqlo.
Jadi barang-barang yang kita beli di Uniqlo itu kita bayar termasuk RFID-nya. Jadi di tag-nya, tag baju atau celana atau apapun dari Uniqlo itu ada RFID-nya. Jadi mereka pakai RFID sudah. Tapi sebenarnya mahal sih enggak ya, relatif. Karena satu tag RFID itu antara 1.000 sampai 5.000. Ya. Jadi kalau dia bebankan ke konsumen, ke kita yang pergi ke toko yang Uniqlo terus belanja, ya lebih mahal 1.000 sampai 5.000 kan buat konsumen tidak terlalu terasa gitu ya. Nah, cuman investasi awalnya ketika saya waktu itu melakukan itu dikalikan dengan jumlah SKU yang saya punya di gudang, mahal banget memang. Nah, itu teknologi RFID ya. Jadi mungkin Pak Tama atau Pak Yudi mau nambahin tentang RFID. Oke. RFID sih bukan hanya di gudang ya. Kalau pernah dengar, kalau nggak salah sih RFID juga tuh untuk untuk keluar masuk pintu tol. Iya. Nah, itu kan kartu elektronik, uang elektronik itu RFID juga. Dia modelnya ini, Pak Haji, ditempelin di kaca. Jadi mobil itu saat onboard unit. Ya, onboard unit itu RFID. Ya, tapi sebenarnya uang elektronik itu ya, uang elektronik sih, kartu flash, e-money, itu RFID. Itu RFID. Ya, terus kartu karyawan kita untuk masuk ke gedung, nge-tap, absen, itu RFID. RFID. Nah, waktu itu saya pernah diceritain sama salah satu providernya. Jadi mereka sudah melakukan tes untuk tol. Jadi jalan tol yang palangnya itu dibaca dengan RFID, tapi nggak perlu nge-tap, jadi langsung. Data itu tag-nya ditempel di mobilnya. Mobil. Jadi mereka bilang waktu itu mereka coba di pintu tol ini nih dekat rumah saya ini di Pantai Indah Kapuk, pintu tol sini. Waktu mereka coba satu pintu bisa, ya. Jadi pas lewat buka. Pas mereka coba 2 pintu kacau karena dua-duanya kebaca. Karena jaraknya terlalu dekat, dua-duanya kebaca. Jadi khawatirnya dua-duanya terbuka atau bahkan error gitu ya. Nah, akhirnya nggak jadi dipikirin lagi cara lain, ya. Nah, kalau sistem ini sudah ini Pak, pengalaman saya kalau yang tadi istilahnya RFID itu ya, itu kalau untuk pintu tol di Thailand itu sudah digunakan dari 2015 kalau nggak salah. Itu mereka sudah gunakan dan memang cukup canggih, kecepatan tidak berkurang Pak. Iya, tinggal lewat aja kan? Iya, bisa lewat aja. 100 bahkan 120 itu masih aman-aman aja. Hanya ya tempo hari karena kita masih pemikiran masih sederhana sekali, di Indonesia belum ada. Ini kita mikirin gimana ini kalau misalnya dia punya dananya habis tiba-tiba kencang seperti itu, kira-kira gimana? Pasti nggak tahu. Iya benar juga. Thailand alhamdulillah sudah jalan mereka dari kurang lebih 2015 yang lalu. Iya benar. Ini juga Pak Wahyu ya. Untuk RFID bisa ditempel di truk mempermudah keluar masuk pabrik dengan aman. Kalau nggak salah ada loh perusahaan apa ya yang kayak gini. Mereka keluar masuk. Jadi mereka ada satu tiang untuk keluar masuk pabrik. Mereka kasih RFID reader. Jadi truk keluar masuk langsung di-read di situ. Jadi nggak perlu checker lagi tuh. Barang keluar masuk langsung ketahuan tuh barangnya apa aja. Ya kan? Itu udah nggak perlu checker. Dan udah pasti akurat. Boom gate otomatis. Ya, betul. Keren nih. Nah, itu. Ya, jadi itu teknologi yang kita, ya kita inilah ya, harus kita pelajari. Ya, limitasinya apa. Soalnya, misalnya, dia itu RFID itu, dia kalah sama air. Ya, jadi misalkan, produk susu gitu, ada cairannya, itu nggak bisa ditempel RFID, nggak akan kebaca, gitulah. Ya, dia kalah dengan cairan sama besi, ya metal, ya. Jadi ada beberapa limitasi. Tapi itu kita coba, karena menurut saya ya mahal itu relatif ya. Tapi kemudahan setelah kita melakukan itu yang luar biasa.
Ya, ada beberapa merek sih, ya, penyedia RFID. Oke, itu yang kemarin Pak Aceh yang kita ke Soho itu, ingat gak? Yang sama Mbak Lala itu. Iya. Ya, itu ternyata apa namanya, kan ada kartu langganan ya, parkir. Itu kalau itu dipakai oleh dengan nomor polisi yang berbeda, itu gate nggak bisa buka, Pak. Iya, karena dia special identification. Jadi RFID ini bagusnya adalah dia individual unique identification. Unik, iya. Jadi nggak akan sama. Jadi itu kan bukan kayak parkir biasa ya, dipakai sama orang lain gitu kan. Punya saya pakai sama Pak Aceh, bisa keluar masuk, bisa apa namanya, bisa gampang, gitu kan. Tapi ternyata pas di tap, kok nggak bisa gitu. Jadi akhirnya ada orang parkirnya sendiri. Oh Pak, ini Bapak nomornya beda sama nomor kartunya. Iya. Oh, ketahuan ya. Gitu. Jadi itu dipakai juga oleh Isuzu kalau nggak salah, Isuzu Astra Motor Indonesia itu untuk supplier-suppliernya yang kirim ke part ke mereka gitu. Jadi mereka akan daftarkan dulu truk supplier yang apa namanya, yang akan supply ke dia, dan mereka akan kasih di onboard unitnya gitu. Jadi udah nggak perlu lagi, oh truk ini masuk jam berapa dan jam berapa, udah nggak perlu ada apa namanya, manual pencatatan ya, masuk aja udah gitu. Bener, sekarang udah pakai itu. Si itu juga pakai siapa, si Epson kalau nggak salah juga pakai, tapi untuk returnable material. Jadi mereka kan punya, kalau nggak salah baki ya, ada baki-baki gitu yang dikirim ke supplier kirim ke dia kan pakai baki. Nah nanti kosong balik lagi. Nah itunya mereka tempelin barcode untuk nge-track, barcode apa, RFID. Mereka tempelin RFID untuk nge-track perputaran itunya, returnable bakinya itu. Gitu. Jadi itu yang saya bilang akan berguna kalau di close loop, jadi dipakai lagi atau sesuatu yang dipakai ulang gitu, itu akan terasa lebih murah. Iya. Dan akan bisa di track itu ada di mana, ya kan? Gitu. Berarti itu bisa tuh Pak Yudi. Kalau untuk apa namanya, returnable palet yang mahal, plastik, bisa. Yang stainless itu dikasih RFID itu Pak. Jadi tahu-tahu nyasar ke Kampung Madura mana ketahuan Pak. Oh ini di sini. Kan gitu. Palet saya di sini ternyata. Karena paling rawan tuh pertama. Paling rawan. Gitu, ya kan. Bisa di tracking. Dan itu kan karena dia special identifikasi. Jadi kita tahu yang hilang itu yang mana. Yang mana yang hilang. Itu kita bisa tahu. Benar. Terus kadang-kadang dipakai juga untuk ini pencatatan disposal. Misalnya, oh ini yang tahun sekian nih, ya kan, kita mau disposal. Nah, nanti pas disposalnya benar-benar fisik itu, gitu. Kalau nggak kayak gitu kan bingung kan, yang mana ya? 50 palet 10 tahun yang lalu, gitu. Yang mana barangnya? Nah, karena RFID itu special apa, unique identification, jadi tahu yang mana. Jadi tinggal dicari aja di dalam scannernya itu bisa kita ketik nomor yang ini yang kita mau cari. Udah kita cari aja di dalam tumpukan palet itu, ntar ketemu. Ya, jadi banyak gunanya. Kalau barcode kan harus di scan satu-satu, ya kan? Iya. Misalnya ada 1000 palet gitu, yang mana ya yang kita mau destroy ya? Oh, cuma 10. Terus kita scan satu-satu yang mana? Kalau RFID nggak usah, tinggal diginiin aja, dilambai-lambaiin aja. Nanti kita tahu yang mana. Gitu sih. Ya. Dan RFID nggak cuma kartu ya teman-teman ya, stiker juga bisa loh. Jangan salah. Ya, stiker tuh juga bisa. Itu dan harganya pun juga sama, sekitar 1000 sampai. Tapi satu stiker kecil 1400, 1000 atau sampai 2000-an lah ya. Gitu. Kemarin saya pernah beli buat salah satu ekspres di Indonesia trial gitu. Sebenarnya Maaf ya maaf ya Pak Mus ya, bukan ekspres yang gitu, kompetitornya Bapak. Itu coba saya lihat gitu kan, saya lebih ke e-procurement-nya gitu kan. Pas saya lihat
lihat database-nya mereka, RFID stiker gitu kan, penasaran ngelihat kan, oh ada ya ternyata ya, gitu. Pas ngelihat pas udah ada reject-nya sobek, dan di dalam itu ada benang tipis gitu warna warna emas gitu. Itu antena. Gitu. Oh ini ternyata ini yang memancar, yang memancarkan. Iya, memancarkan frekuensinya gitu. Jadi ini, jadi kalaupun itu sobek tapi nggak putus itu masih bisa. Tapi kalau udah sobek putus, nah itu berarti udah nggak bisa memancarkan. Gitu. Itu saya tahunya tuh tahun berapa ya? Tahun 2018 kemarin. Gitu. Ya. Gitu sih. Bukan barang baru sih RFID ini. Ya, cuman di Indonesia sih kendalanya masih banyak. Salah satunya yaitu budget. Iya. Biayanya mahal. Benar. Pada saat visibility tadi, Pak Aceh, pas direntetin melongo semua. Lah kok segini? Iya betul. Nggak jadi. Wah, nggak apa-apa, yang penting lu bayar gua lah. Walaupun proyeknya nggak jadi, yang penting konsultannya bayar. Iya, benar. Saya waktu teknologi yang ini ya, yang malam ini kita bahas. Waktu saya training kemarin di Jakarta itu sepertinya semua ada di Lazada, karena di Lazada sendiri itu tingkat kreativitas itu memang dibutuhkan dari kita yang ada di lapangan ya. Jadi ada mungkin semacam proyek yang kita ajukan karena itu ada salah satu poin penilaian ya mungkin kreativitas kita yang kita bisa persembahkan buat perusahaan itu ada nilai pada saat mungkin kita ya increment awal tahun. Jadi kita semua itu dipaksa untuk dalam tanda kutip ya dipaksa di sini bisa berkreasi ya, sehingga mungkin saya kira budget dari sisi Lazada itu mereka tidak terlalu pikirkan juga ya. Intinya memang untuk mempercepat proses mereka itu memang betul-betul akomodasi. Sehingga ya kayak kontrol tower tadi ya, memantau posisi kendaraan kita ada di mana itu mereka juga sudah pasang. Jadi ketahuan bahwa mereka kita ada toleransi bahwa pergerakan mobil untuk berhenti itu istirahat mereka 1 jam pada saat mereka makan, terus mungkin pada saat mereka ibadah mungkin yang muslim itu kelihatan. Ini sudah lama nih kamu masih tinggal di tempat ini. Ada apa sih? Jadi memang langsung ditelepon dari vendor seperti itu. Ya budget adalah satu hal sih. Tapi kan manfaatnya yang sebenarnya harus dilihat, efisiensi, akurasi. Iya benar Pak. Ya kan. Tapi ya karena efisiensi, akurasi dan benefit itu kan nggak di depan mata. Yang di depan mata kan budget. Betul. Terus pada saat ngelihat itu Pak, draft ROI-nya Pak, return of investment-nya itu loh. Agak berapa jauh. tahun? Agak gitu lama kan. memang. Berapa puluh tahun, berapa belas tahun ini. Sekarang yang jadi pertanyaan, Lazada itu working capital-nya berapa sih Pak? Kalau sampai berani mungkin kalau dari segi biaya ya, yang selama ini yang saya tahu, intinya dia punya manfaat terhadap operasional kita. Itu mereka nggak mikir bilang seberapa lama dipakai. Jadi ada proyek masuk, oke lakukan. Intinya pertanggungjawabannya ada. Pun juga kemarin kita ada proyek itu hanya sekitaran 3 bulan, ya biayanya besar, tapi mereka ya udah nggak apa-apa. Seperti itu. Wow. Keren. Luar biasa. Berani banget ya, berani. Biasa. Intinya memang karena ini mereka butuhkan orang kreatif. Ya. Jadi kita dipaksa untuk ada kreativitas yang kita buat apakah di masing-masing region atau mungkin di masing-masing area. Jadi ya memang kalau keterbatasan kami yang cukup jauh dari kantor pusat ya itu walaupun ada apalagi namanya project itu sedikit lambat ya ketimbang teman-teman yang mungkin ada di area Jakarta atau mungkin bahasa kami di Lazada itu metro ya. Seperti itu Pak. Ya, sip, mantap, Kamus. Kita mau lihat satu lagi video mengenai driverless truck ya. Jadi ini solusi yang bisa menyelesaikan banyak masalah nih ya kan.
Driver tahu sendiri ya di Indonesia kan driver ya apa ya uang jalannya ngakunya kurang lah ya kan nanti ya itulah apa kencing di jalan lah ya kan ya kan nah itu semua ini ya belum lagi apa melipir ke rumah janda. Nah, ini semua ini semua hal-hal yang bisa kita ngeri nih bahasanya. Tapi itu paling sering terjadi loh, jangan benar. Ya. Jadi apa semua diskusi ini mengarah kepada bagaimana ya kalau mau diterapkan di Indonesia gitu kan. Tapi menurut saya di luar negeri pun masih ada kendala ya seperti dia bilang tadi. Sebenarnya tidak efektif dilakukan di city driving di perkotaan. Tapi kalau begitu masuk highway, begitu masuk tol, ya sudah oke. Tapi tol sana sama tol kita beda. Beda banget. Ya kan. Nah, jadi di dalam video itu dia juga bilang bahwa masih kombinasi sebenarnya sekarang. Jadi kalau dari pabrik menuju ke tolnya itu masih orang, begitu masuk tol baru autonomous driving robot gitu kan. Tapi yang menarik adalah dia mengatakan sudah pasti turun 30% biaya transportasi. Kenapa? Karena mobilnya dipakai terus-menerus. Jadi kalau di kita kan apalagi di Indonesia ya, sopir sama truk itu adalah suami istri, ya kan? Ya kan? Sopir truk itu adalah istrinya sopir. Jadi dia nggak mau tuh truknya dibawa orang lain, ya kan? Iya benar Pak. Nah, jadi nempel, nempel kan? Jadi kalau sopir istirahat, truknya istirahat. Nah, begitu nganggurnya ini kan cost sebenarnya. Nah, tapi dengan adanya robot bisa dipakai terus. Itu udah bisa hemat 30%, ya kan? Belum lagi dia tadi bilang biaya karena lebih aman sih dia bilang karena lebih aman insurance bisa turun dan karena dikendarai dengan stabil ya itu penelitian di university mana itu mengatakan 10% pasti lebih hemat dari sisi penggunaan bahan bakar ya kan betul. Jadi ini semua benefit yang akan ada kalau kita punya driverless truck ya. Kita nggak perlu diskusi deh bagaimana penerapannya di Indonesia gitu ya karena pasti banyak banget ya kan seperti kata Pak Tama ya kan bayar tolnya gimana ngisi bensin gimana lempar mel gimana belum lagi uang rokoknya mandor di pabrik gimana ya tapi nanti kalau ngelempar uang mel itu nanti orang tersebut pakai RFID Pak. Jadi pada saat truknya tuh ngelewatin itu langsung otomatis kelempar uangnya. Gitu. Kalau nggak dia itu pakai ya kalau lewat langsung saldonya langsung potong. Masuk ke dia. Ampun. Tapi kalau nggak salah di video itu video 1 tahun yang lalu. Kan tadi dia bilang kan perusahaan kayak UPS, perusahaan-perusahaan itu sudah mulai ngorder ke perusahaan itu kan untuk beli. Nah, Tesla sama satu lagi itu mereka pun cuma punya beberapa unit loh sekarang ini. Ya, kalau nggak salah 20 unit atau berapa unit masing-masing perusahaan itu. Kenapa belum dibikin massal? Karena truk yang sekarang itu masih mereka pakai untuk terus belajar. Ini kan mereka yang namanya teknologi ini kan machine learning ya. Jadi mereka makin banyak dikasih kasus, makin banyak belajar, ya kan? Nah, jadi mereka belum bisa mass production, mereka bikin sekitar 20-an truk untuk disuruh belajar, ngumpulin data, ya kan? Nah, mungkin data-data ini akan dikembangkan untuk next generation, ya. Nah, mungkin juga nanti akan ada next generation khusus negara berkembang seperti Indonesia. Who knows? Ya kan? Kita nggak tahu. Nah, tapi itu akan terjadi. Ya, seperti itu.
Ya. Kalau di negara luar sih udah banyak ya yang menggunakan begitu, terutama Cina. Cina itu kalau saya pernah lihat pelabuhannya udah full otomatis. Ya betul. Dia punya tuh, udah sama sekali robotik semua gitu loh. Itu kan kalau di Indonesia sih ya bukannya nggak ini, tapi mungkin masih lama banget lah. Karena ya tadi ya kosnya mahal banget untuk awal. Itu walaupun benefitnya banyak, tetap kos dulu yang dilihat ya segini. Gitu. Dan ada satu lagi, Indonesia ini yang tadi ya seperti kita lihat di video yang CNBC itu, Indonesia sedang bonus demografi, artinya jumlah penduduk kita sedang tinggi-tingginya. Jadi ya ada satu hal yang kita syukuri adalah secara infrastruktur dan lain-lain sebenarnya Indonesia belum siap ya untuk menerima teknologi itu. Banyak hal lah ya seperti tadi kita bahas lah, ya kan? Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Itu artinya kan Indonesia belum siap, ya. Tapi ada satu benefit di mana kita belum siap, yaitu ya tenaga kerja kita masih kepake, ya kan? Dan tentu bukan besok atau lusa kita bisa digantikan, tapi mungkin ya walaupun butuh waktu lama, ya kita tetap harus mempersiapkan sih menurut saya, ya terutama untuk anak-anak cucu kita. Ya mungkin di zaman kita tidak, ya karena saya sih nggak lihat dalam 5-10 tahun ini akan ada perubahan drastis. Ya, tapi generasi berikutnya dari kita, nah itu mereka yang akan merasakan. Ya, jadi benar kata Mbak Sarah tadi, ya jangan jadi robot, ya jangan jadi yang bisa digantikan oleh robot, tapi jadilah yang bagaimana caranya kita yang mengendalikan robot, ya. Gitu. Itu udah closing statement ya. Udah mencakup semua itu. Udah semua itu. Udah mencakup semua itu. Jadi sebenarnya webinar agenda ini cuma 5 menit tadi aja. Closing statement. Udah semuanya dirangkum sama Pak Aceh. Sip, mantap, luar biasa. Yes. Ada yang lain sebelum kita closing? Tambahan insight dari teman-teman yang saat ini masih bekerja di perusahaan yang ternyata sudah mengadop teknologi yang mungkin dirasa udah keren banget gitu, misalkan udah membantu banget gitu. Ini dari Mbak Sarah, dari Polygon, dari Pak Mus, tadi siapa ada lagi? Kalau nggak ada kita itu. Lebih baik lagi ya kalau misalnya teman-teman ada yang merasa sesuatu teknologi di Indonesia ini yang wah banget, ya infoin ke kita diskusikan di grup, nanti mungkin malah kita pengen coba cari tahu apakah kita bisa gitu ya, perwakilan kita untuk mengunjungi ke sana, untuk belajar dari mereka. Ya menurut gua ini tujuan kita dalam tanda kutip berserikat seperti ini gitu kan ya, berkumpul seperti ini, ya kan? Apakah kita bisa mendapatkan manfaat lebih? Ya, coba aja kita diskusi di grup, ya kan? Nanti kita coba cari tahu, ya misalkan, oh kayaknya perusahaan ini deh, ya atau siapa tahu ada yang punya kenalan misalnya di Shopee atau mungkin Pak Mus masih ada kenalan di Lazada, ya kan? Nah, kita arrange small group, ya daripada gathering kita duduk, ya nggak ada salah dengan duduk dan minum kopi dan makan pisang goreng, nggak ada yang salah ya. Tapi kalau kita duduk makan pisang goreng, minum kopi, dan kemudian berangkat untuk melihat sesuatu yang wah, itu kan jauh lebih bermanfaat, ya kan? Nah, itu yang kita cari. Mungkin tambahan sedikit Pak ya. Ya Pak. Kalau misalnya mungkin saya coba berdiskusi karena kan bicara teknologi yang digunakan sendiri, jujur Lazada juga sebenarnya sangat tertutup ya. Sehingga pada saat kita masuk di warehouse ya, atau mungkin facility mereka, itu mereka memang dari sisi kamera dan sebagainya itu tidak ikut serta. Jadi di pintu. Betul. Tapi kalau misalnya mungkin nanti bisa ini, saya akan coba berdiskusi. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di HO
Nah, itu mungkin kita dalam konteks belajar ya, sehingga mereka bisa tapi kalau misalnya untuk penelitian, saya sudah yakin 100% mereka tidak izinkan. Oh iya. Tapi kalau belajar, kemungkinan besar mereka masih bisa sharing sehingga kita bisa mendapat pengetahuan mengenai Lazada itu sendiri, Pak. Iya. Tapi jangan dipaksa ya Pak Mus ya. Kalau mereka bilang enggak ya udah gitu. Gak apa-apa kalau mereka nutup pintu, nanti kita coba ketuk pintu lain ya kan. Hanya pintu lain ya, antar aja itu salah satunya. Nanti coba saya ngobrol sama teman di sana. Oke, Mbak Lala, kita kembalikan ke MC malam ini. Ya, oke. Terima kasih rekan-rekan sekalian, Pak Yudi, Pak Aji, dan juga Pak Tama atas sharingnya yang sangat bermanfaat ya tentang teknologi tentunya yang kita sendiri nggak boleh ketinggalan karena dengan kemajuan zaman teknologi juga semakin canggih. Mungkin tadi closing statement-nya udah diambil semua sama Pak Aji, jadi mungkin saya nambah sedikit aja. Jadi mungkin semakin kesini kita semua kayak tadi tuh tentang robotisasi ya, tentunya di khususnya di warehouse itu akan lebih efisien atau tadi yang dibilang Mbak Sarah mungkin menggantikan manusia. Cuma secanggih-canggihnya teknologi pasti memang ada kelemahannya juga. Maka dari itu kita sebagai manusia ataupun kita sebagai orang yang memang bekerja itu memang harus lebih daripada teknologi itu sendiri supaya memang ada kesempatan untuk kita tetap bekerja dan berkarir. Terima kasih rekan-rekan yang sudah setia untuk hadir di Jatayu Podcast pada malam hari ini. Jangan lupa nantikan untuk podcast kita selanjutnya dan acara webinar kita selanjutnya.